Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan kesetaraan gender. Oke, Pak, ada yang pernah dengar tentang istilah gender atau kesetaraan gender? Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Suster pernah dengar, suster? Pernah. Oke, Zif? Pernah, Pak. Oke. Oke, kalau gitu, apa itu gender? Kira-kira kalau pemahaman teman-teman ketika mendengar istilah gender itu apa? Jenis kelamin. Oke, suster bilang jenis kelamin. Ada yang lain? Ketidakseimbangan, Pak. Apa? Ketidakseimbangan seperti Ketidakseimbangan. laki-laki dan perempuan, Pak. Oke. Kalau Mega apa ya? Yang Mega ketahui tentang gender apa? Hmm, ke seperti apa yang tadi bilang Pak, ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya. Oke, Kultur. boleh, boleh, boleh. Oke, jadi gender ya. Gender itu adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan perbedaan biologis, tapi atas dasar relasi sosial budaya. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Nah, ini sudah terbantahkan tadi ya, yang suster bilang bahwa gender itu adalah jenis kelamin gitu ya. Bukan. Gender itu adalah perbedaan antara sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan biologis. Ya. Nah, seperti apa bentuknya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, lalu apa bedanya gender dengan jenis kelamin atau seks? Gitu. Ini banyak yang belum bisa membedakan antara seks dan gender. Oke. Jadi jenis kelamin atau seks itu adalah perbedaan biologis ya antara laki-laki dan perempuan yang mencakup kromosom, organ seksual reproduksi dan karakteristik fisik. Jadi bedanya itu jelas. Kalau jenis kelamin itu laki-laki perempuan itu jelasnya apa bedanya jelas gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu adalah konstruksi, sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat. Ya. Bahwasanya yang punya gender laki-laki itu tidak harus selalu laki-laki, maskulin dan feminin. Kalau di istilah gender ya, ada maskulinitas, ada feminisme gitu ya. Nah, ini perbedaan antara seks dan gender. Ya, jadi kalau seks itu tadi itu jenis kelamin, sedangkan gender itu adalah sifat, perilaku, peran dan segala macam. Kalau seks itu tidak bisa berubah ya. Kalau kita lahir sebagai laki-laki, udah itu seks yang kita punya, jenis kelamin. Kalau kita lahir sebagai perempuan, itu yang kita miliki sebagai identitas kita. Ya, kalau laki-laki itu punya alat reproduksi ya, ada penis, kemudian ada jakun ya, secara fisik. Kemudian kalau perempuan itu ada apa namanya ovarium gitu ya, sel telur, payudara, vagina dan segala macam. Itu kodrat ya, tidak bisa dirubah. Itu pemberian Tuhan. Nah, itu seks. Kemudian berlaku seumur hidup, tidak bisa ditukar gitu ya. Antara seks laki dan perempuan nggak bisa. Berlaku universal. Semua orang di dunia pasti memiliki dua jenis ini secara umum, dua jenis kelamin ini. Dan juga ini merupakan pemberian Tuhan yang secara kodrat itu sudah baku gitu ya, nggak bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan gender itu sifatnya dapat berubah. Dapat berubah ini seperti apa maksudnya? Misalnya saya mungkin secara seks, secara kelamin laki-laki, tapi secara gender peran saya bisa saja saya feminin, ya feminim gitu. Misalnya saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, saya bisa aja dandan yang lebih identik dengan perempuan misalnya. Contoh nyatanya adalah waria misalnya atau teman-teman LGBT itu juga merupakan gender karena itu adalah konstruksi sosial yang muncul setelah mereka tumbuh, yang muncul setelah dewasa misalnya. Jadi kalau di gender itu bisa berubah, kadang maskulin, kadang feminin.
Misalnya kayak waria-waria itu kan contohnya kalau misalnya siang hari mereka tuh maskulin gitu ya, namanya bisa saja Joko, bisa Selamat atau siapa. Tapi ketika malam mereka dandan dan berprofesi sebagai waria, ganti gender tuh. Mereka mungkin namanya menjadi Clara, menjadi Sinta atau siapapun. Nah, itu dapat berubah kalau gender. Ini sesuai tergantung dengan konstruksi sosial di masyarakat. Dan selanjutnya gender itu bisa dipertukarkan. Bisa bisa pilih gitu ya, kalau misalnya kalau di cewek menjadi cowok bisa gitu ya, tomboy misalnya. Kalau cewek mungkin merasa dia lebih suka tampilan tomboy ala-ala cowok, itu bisa. Begitu juga dengan cowok cowok yang mungkin ingin tampil secara keperempuanan gitu ya, ke cewek-cewekan itu juga bisa ya. Nah, itu bisa dipertukarkan. Nah, kemudian tergantung budaya masing-masing. Di Indonesia itu ada apa namanya budaya yang mungkin welcome atau ramah dengan perbedaan gender, ada juga yang tidak ya. Kemudian berbeda antara kelompok dan antar kelas di masyarakat. Nah, perbedaan ini mungkin teman-teman kalau tahu di Indonesia tuh ada artis-artis yang memang asal mulanya dia adalah cowok gitu ya, tapi secara gender dia perempuan. Kalau mungkin dengar ada Lucinta Luna dan segala macam itu gender itu. Di operasi operasi payudara, operasi plastik, operasi kelamin gitu ya, itu adalah gender. Dia mengubah identitasnya dia yang semula gender feminim menjadi maskulin atau juga dari maskulin menjadi feminin. Kemudian konstruksi sosial atau non kodrati. Kalau seks tadi itu pemberian Tuhan itu kodrat, sedangkan gender itu konstruksi sosial. Tergantung lingkungan di mana kita tumbuh, ya. Kalau misalnya kita tumbuh di lingkungan yang patriarkis, tahu istilah patriarki ya? Patriarki itu yang dimana laki-laki itu di budaya-budaya laki-laki yang selalu dipertontonkan, yang selalu diagung-agungkan. Perempuan harus tunduk sama laki-laki. Laki-laki nggak boleh cuci piring, laki-laki nggak boleh masak, laki-laki nggak boleh ngurus rumah. Nah, itu patriarkis tuh. Nah, itu juga konstruksi sosial tuh. Laki-laki hanya boleh melakukan pekerjaan yang sifatnya gentle, jantan gitu ya. Laki-laki nggak boleh bersih-bersih, nggak boleh beberes. Itu adalah pekerjaan perempuan. Nah, itu kalau ada orang yang berpandangan seperti itu adalah budaya patriarki. Ya. Yang dimana selalu membedakan antara perempuan itu di bawah dari laki-laki. Perempuan adalah subordinasi atau perempuan berada satu garis di bawah laki-laki, gitu ya. Nah, ini perbedaan dasar antara seks dan gender. Nah, ciri-ciri gender itu apa? Yang pertama itu adalah bersifat non biologis, karena dia sifatnya adalah konstruksi gitu ya, sesuatu yang diciptakan atau dibentuk oleh masyarakat. Jadi gender itu non biologis. Dibentuk dan dipelajari sejak kecil. Ya, sejak kecil ini misalnya orang-orang yang sekarang menjadi waria atau LGBTQ atau dia mengganti gendernya, itu bisa jadi itu merupakan proses yang panjang, tidak terjadi tiba-tiba atau begitu saja. Bisa jadi itu adalah faktor lingkungan dia ketika kecil. Ya, eh, misalnya dia tumbuh di lingkungan yang dia ada seorang anak cowok gitu ya, misalnya dia kemudian tumbuh di lingkungan yang sebagian besar orang circle dia adalah cewek-cewek. Nah, kemungkinan besar faktor ini akan menentukan kehidupan dia di masa depan. Bisa jadi dia lebih feminim, lebih kemayu, ataupun koleksi-koleksi barang yang dia suka itu lebih ke yang cewek-cewek gitu ya, itu faktor lingkungan. Ada juga faktor kebiasaan. Ada pola asuh, bagaimana orang tua di rumah mengasuh dia. Anak laki-laki mungkin diasuh dengan cara yang feminim, lemah lembut, ya. Kemudian ada pendidikan dan segala macam. Ini yang membentuk atau yang mengkonstruksi seseorang itu menjadi tumbuh seperti apa gendernya di masa depannya. Kemudian kontekstual, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sangat tergantung oleh zamannya, ya. Ciri-ciri gender itu. Oke, next. Kemudian gender itu adalah hasil konstruksi sosial budaya. Konstruksi itu artinya dibuat ya, atau dibangun atau diciptakan oleh suatu budaya atau masyarakat. Kalian teman-teman familiar nggak dengan perbedaan ini?
Ini yang dibangun di masyarakat kita. Ini nggak hanya di Indonesia ya. Saya kira hampir di seluruh belahan dunia konstruksi ini berlaku. Misalnya ini perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki ya. Kalau perempuan itu dia bekerja di ranah privat atau domestik. Dia ada hak mengurus rumah, memasak, memandikan anak, ya, menyiapkan sarapan, melayani suami. Itu konstruksi gender yang dimiliki oleh perempuan yang terbentuk. Sehingga jangan eh, sangat-sangat aneh ketika perempuan itu mungkin ada yang bekerja atau mungkin ada yang kuliah S1, S2, S3. Nah, bagi orang-orang yang patriarkis itu sangat-sangat tidak pas gitu ya. Karena secara konstruksi sosial budaya perempuan itu rumahnya atau tempatnya adalah di ranah privat, domestik. Hanya mengurusi dapur, sumur, dan kasur gitu ya. Tapi kalau laki-laki dia dibentuknya sebagai dia kerja di ranah publik, di luar gitu ya. Tidak hanya kerja di rumah, entah di kantor, entah di lapangan, entah di laut, dimanapun. Nah, ini yang dibangun oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua, perempuan itu fungsinya reproduktif. Karena perempuan itu hanya bisa hamil, mengasuh, dan segala macam. Perempuan hanya dianggap memiliki peran sebagai peran reproduktif. Sementara laki-laki adalah peran produktif. Karena dia yang bekerja, banting tulang, dan segala macam. Kemudian konstruksi selanjutnya adalah perempuan itu mencari nafkah tambahan. Jadi kalau ada perempuan yang bekerja atau ibu-ibu yang bekerja, dia hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan saja, bukan yang utama. Sedangkan yang utama itu adalah pencari nafkah laki-laki. Suami itu dianggap sebagai pencari nafkah yang utama. Padahal kan belum tentu semua. Ada juga banyak kasus laki-lakinya nganggur, suaminya nganggur, nggak kerja, justru istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini yang sudah mulai banyak yang bolak-balik gitu ya, peran perempuan dalam eh, rumah tangga. Kemudian perempuan itu hanya sebagai ibu rumah tangga saja, hanya ngurusin rumah, sedangkan suami sebagai kepala keluarga. Hanya perempuan itu feminim, sedangkan laki-laki itu maskulin. Perempuan itu secara emosi dia punya, secara sifat dia punya emosional, ragu-ragu, pasif, lemah gitu ya. Sedangkan laki-laki itu dia punya sifat rasional, tegas, agresif, dan kuat. Nah, ini konstruksi yang dibangun oleh masyarakat kita. Sehingga misalnya kalau di masyarakat yang patriarki gitu ya, ketika ada laki-laki atau suami yang memasak, mencuci, itu pasti akan dibully tuh. Iya, cowok-cowok kok nyuciin baju anaknya gitu ya. Cowok-cowok kok mandiin anaknya, itu kan tugas perempuan. Cowok kok masak sih? Nah, itu kan tugas perempuan. Nah, itu budaya-budaya patriarki seperti itu. Misalnya juga kalau kebalikan juga sama, cewek-cewek kok kerja di luar, nggak ngurusin anak. Cewek kok pulang jam segini, nggak apa, udah malam kok baru pulang. Nah, itu konstruksi yang dibangun. Sejak kecil misalnya sudah terbangun tuh ya dari segi permainan misalnya. Kenapa ketika kecil kita yang cowok misalnya akan dikasih mainan yang berupa mobil-mobilan, terus apa, motor-motoran gitu ya, Power Rangers segala macam. Tapi kalau cewek itu pasti yang dikasih adalah Barbie, boneka. Ah, itu konstruksi sosial tuh. Itu emang sudah terbentuk dari kecil bahwasanya eh, yang cewek itu begini, yang cowok itu begitu gitu ya. Padahal nggak selalu seperti itu ya. Kita mungkin di SD juga sering didapat buku cerita gitu ya. Eh, Ayah pergi bekerja, ayah ke kantor, ibu memasak. Nah, itu kan konstruksi yang dibangun sejak kita kecil. Sehingga sejak kecil kita akan berpikir, oh kalau mama mah tugasnya cuma masak. Mama tugasnya cuma di rumah. Kalau bapak itu kerja, cari uang. Padahal boleh-boleh saja perempuan itu cari uang. Dan boleh-boleh saja laki-laki itu memasak, mengurus rumah. Nggak ada yang salah. Nah, kenapa ini menjadi salah? Karena ini adalah hasil dari konstruksi sosial budaya. Kita sedang hidup di era yang disebut sebagai budaya patriarki. Ketika semakin banyak orang-orang yang apa namanya perempuan yang bekerja di luar, semakin banyak perempuan yang mendapat pendidikan tinggi, itu semakin bagus. Itu adalah cara untuk melawan budaya patriarki. Nah, kemudian ketimpangan gender.
Apa itu ketimpangan gender? Ketimpangan gender itu kondisi di mana ada perbedaan perlakuan dan kesempatan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan atau individu dengan identitas gender lainnya dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Jadi tadi itu kita bahas tentang perbedaan antara seks dan gender dan juga pengertian mengenai gender. Nah, sekarang ini adalah ketimpangan gender. Disebutkan bahwa ketimpangan gender itu kondisi adanya perbedaan perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena identitas gender yang dimiliki, termasuk dalam aspek kehidupan pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Contoh nyatanya gimana? Jadi kalau teman-teman mungkin tanya ke orang tua kalian, ke kakek kalian misalnya, perempuan itu pasti dinomor duakan. Nah, misalnya kalau ada dua orang misalnya, ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau diminta sama keluarga, mana nih yang mau lanjut ke pendidikan tinggi atau yang mau kuliah, pasti yang diprioritaskan adalah laki-laki. Karena perempuan dianggapnya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya apa mengerjakan rumah, mengurus rumah. Itu perspektifnya patriarki. Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender. Perempuan selalu menjadi orang nomor dua. Dalam hal warisan pun sama, ya, pembagian warisan. Perempuan dianggap akan memiliki warisan lebih kecil ketimbang laki-laki. Laki-laki berhak mendapatkan warisan yang lebih besar karena dia laki-laki. Ya, tanpa ada alasan yang jelas. Nah, itu disebut dengan ketimpangan gender. Nah, di sektor pendidikan pun sama, ya. Eh, akan dianggap normal ketika misalnya laki-laki itu yang mendapat juara satu, laki-laki yang berprestasi itu akan dianggap normal, wajar dia laki-laki. Tapi akan menjadi suatu hal yang unik, sesuatu hal yang aneh kalau misalkan yang menang adalah perempuan, yang juara satu adalah perempuan, gitu ya. Kemudian di ranah ekonomi, di sektor pekerjaan misalnya, banyak pekerjaan yang hanya memprioritaskan laki-laki. Ya. Pekerjaan itu terutama yang pekerja fisik yang kasar, berat dan segala macam itu pasti memprioritaskan laki-laki. Perempuan hanya dianggap untuk mengurusi hal-hal yang detail, kayak sekretaris, terus admin, itu yang dianggap sebagai cocok sebagai pekerjaan perempuan. Tapi kalau sebagai direktur, sebagai apa komisaris itu yang dianggap cocok adalah laki-laki. Ya, nah, perempuan hanya sebagai sekretaris saja, admin, ngurusin keuangan misalnya. Tapi kalau udah komisaris, direktur itu yang dianggap cocok adalah laki-laki. Gitu. Begitu juga dengan politik. Ya, di sektor politik kemarin mungkin pas pilkada teman-teman tahu bahwasanya perwakilan perempuan di yang jadi caleg itu sangat sedikit. Atau mungkin anggota DPR perempuan yang ada sekarang ini bisa dihitung jari ketimbang laki-laki. Ya, karena perempuan dianggap tidak bisa memimpin, tidak bisa mewakili. Ngapain perempuan ikut-ikutan politik gitu ya? Itu eh, ketimpangan gender yang terjadi. Nah, di kehidupan sosial juga sama. Perempuan itu dianggap sebagai kelas dua. Perempuan dianggap tidak bisa mengambil keputusan. Ya, perempuan harus ikut laki-laki gitu. Apapun yang dikatakan oleh laki-laki, perempuan harus setuju gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan gender. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis dari ketimpangan gender ini? Ya. Jenis ketimpangan gender itu ada beberapa poin yang saya catat ya. Yang pertama itu adalah marginalisasi. Marginalisasi ini pemingkiran ya, atau pengucilan antara peran perempuan dan laki-laki. Ya, perempuan dianggap tidak bisa ngapa-ngapain, perempuan dianggap lemah gitu ya. Yang paling sering di sweet-sweetin di jalan kan cewek ya. Mana yang lebih umum misalnya cewek di catcalling atau cowok yang di catcalling oleh cewek? Sangat 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 jarang atau mungkin nggak ada ya cewek catcalling cowok ya. Yang terjadi adalah cowok yang catcalling cewek. Karena di situ cowok akan merasa dia punya kuasa lebih, dia punya power yang lebih ketimbang perempuan. Jadi dia merasa punya relasi kuasa yang tinggi untuk melakukan catcalling kepada perempuan. Kemudian jenis ketimpangan yang kedua adalah kekerasan. Ini yang umum terjadi, kekerasan terhadap perempuan. Bisa pemerkosaan,
bisa juga kekerasan dalam rumah tangga ya atau KDRT ya, bisa kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam kantor dan segala macam itu lumrah banyak terjadi di Indonesia. Kemudian beban ganda ya. Ketimpangan ini banyak dialami oleh eh, perempuan-perempuan yang bekerja di kantor dan juga menjadi ibu atau istri ya. Beban ganda itu artinya dia sudah capek kerja di luar, pulang-pulang juga tetap ngurusin rumah. Dia yang nyapu, dia yang beberes, dia yang masak. Sedangkan suaminya atau laki-laki itu hanya kerja, pulang terus rebahan, ya, nyender, males-malesan, guling-gulingan. Sedangkan perempuan dia memiliki beban ganda. Dia sudah bekerja, pas pulang juga sendirian beberes rumah, mengurus rumah. Ya. Kemudian ada diskriminasi. Perempuan dianggap tidak penting, perempuan dianggap tidak layak untuk didengarkan suaranya. Kemudian ada juga stereotip. Stereotip ini pelabelan. Perempuan dicap sebagai orang yang apa namanya tidak tahu menang akan hal apapun. Kalau kamu cuma perempuan, kamu bisa apa? Misalnya. Itu dalam itu kalau ada yang bilang begitu, berarti dia menganut budaya patriarki, memandang remeh atau memandang lemah dari kemampuan perempuan. Kemudian ada subordinasi juga sama, mirip-mirip dengan marginalisasi tadi ya. Nah, kemudian ketimpangan gender itu terjadi di berbagai level kehidupan kita. Ya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ataupun menyaksikan sebagai orang perempuan ataupun laki-laki yang dimana yang disebut dengan ketimpangan gender itu terjadi pertama terjadi di level keluarga atau rumah tangga. Adanya KDRT, pernikahan anak, pemerkosaan dalam rumah tangga dan segala macam. Itu disebut dengan ketimpangan gender. Mungkin mungkin ada yang merasa aneh, "Hah, pemerkosaan dalam rumah tangga gitu ya. Maksudnya gimana?" Ya, jadi pemerkosaan itu, teman-teman, kalau teman-teman pelajari lebih dalam tentang gender ya, perkosaan itu tidak hanya terjadi di dalam atau tidak hanya terjadi di luar pernikahan, tapi di dalam pernikahan juga terjadi. Yang dimana si suami misalnya ingin melakukan hubungan seksual sedangkan istrinya belum mau, kemudian terjadi pemaksaan. Nah, itu juga termasuk dalam kategori pemerkosaan dalam rumah tangga. Itu juga banyak yang mengalami itu ya. Nah, itu bagian dari ketimpangan gender di level keluarga atau rumah tangga. Kemudian ada ketimpangan gender di level komunitas atau masyarakat. Ya, misalnya kematian ibu melahirkan, ya, dipandang perempuan dipandang sebelah mata, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan segala macam. Di dalam masyarakat kita, entah itu di desa ataupun masyarakat adat, suara-suara perempuan ketika terjadi musyawarah atau terjadinya pengambilan keputusan itu jarang didengar. Yang diajak berembuk, yang diajak rapat itu pasti laki-laki. Begitu juga di rapat RT, rapat RW misalnya, yang rapat pasti laki-laki. Yang dianggap bisa atau mampu mengambil keputusan pasti laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebagai ban serap saja yang harus ikut, harus patuh dengan apapun keputusan yang diambil oleh laki-laki. Itu terjadi di masyarakat kita. Kemudian ketimpangan gender di level negara dan pasar. Ya, perempuan sulit ya untuk mengakses modal atau pinjaman. Perdagangan manusia juga sering yang menjadi korban adalah perempuan. Kemudian juga minimnya keterwakilan perempuan di dalam sektor politik atau publik ya. Perempuan jarang sekali apa namanya berada di level-level tertinggi sebuah perusahaan, organisasi dan segala macam. Ya. Kemudian, nah kalau tadi itu adalah ketimpangan gender yang dimana relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu menjadi penguasa atas perempuan dan perempuan selalu menjadi orang yang dikuasai oleh laki-laki. Nah, kemudian sekarang kesetaraan gender. Seperti apa sih gender yang setara itu? Kesetaraan gender itu adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Jadi adanya kondisi yang sama
yang adil antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kemudian terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan begitu mereka memiliki kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan. Ya. Kesetaraan gender itu ya itu ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Karena sangat tidak adil misalnya kalau dalam budaya patriarki ya, ketika misalnya perempuan ingin mencapai suatu keberhasilan dalam karir, mereka harus berlomba-lomba dengan laki-laki. Mereka harus bersaing dengan laki-laki. Tentu perempuan ini kalah. Kenapa? Karena selain mengurusi pekerjaan, perempuan ini juga akan mengurusi rumah, ya, nyapu, beberes, belum mikirin makanan anak, ya. Habis itu dia masih mikirin pekerjaan. Nah, sedangkan laki-laki dia cuma mikirin pekerjaan saja. Masalah rumah tangga, urusan beberes, bersih itu sudah yang dipikirin, yang mikirin cuma istri. Jadi kalau di tempat kerja antara perempuan dan laki-laki ini diadu, di dalam budaya patriarki perempuan ini sudah kalah start gitu ya. Karena dia sudah capek duluan ngurusin rumah segala macam. Nah, dengan adanya konsep kesetaraan gender yang dimana mengusung nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya laki-laki mulai dari titik A, perempuan juga harus mulai dari titik A. Nggak boleh ada yang mendahului atau nggak boleh ada yang ketertinggalan. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan, kesetaraan gender itu berfungsi untuk menurunkan atau mentransformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Juga punya fungsi untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Fungsi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi pandangan yang tidak mendukung semangat kesetaraan dan keadilan gender. Ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sedang kuliah, tahun depan atau 3 tahun ataupun 10 tahun ke depan, mungkin ada yang profesi sebagai guru, akan menjadi bapak, akan menjadi ibu gitu ya. Penting untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada anak ataupun murid-muridnya. Karena jangan sampai budaya patriarki yang sudah muncul selama ini itu terus berlanjut, ya. Cara kita untuk memutus mata rantai ketimpangan gender adalah dengan mendidik generasi-generasi baru untuk mereka berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kita tanamkan tuh kepada anak-anak kita ataupun kepada murid-murid kita nanti bahwasanya mencuci piring itu tidak hanya tugas perempuan, mencuci baju tidak hanya tugas perempuan, menyapu rumah, mengepel rumah tidak hanya tugas perempuan. Laki-laki juga bisa, ya. Laki-laki juga boleh kok, ya. Bahwasanya perempuan itu tidak hanya nangis, laki-laki juga boleh kok nangis misalnya, ya. Nah, ini cara kita untuk mendidik, ya. Dalam pendidikan itu kita menyampaikan yang namanya kesetaraan gender. Mencoba membalikkan dua dunia yang selama ini mungkin dianggap berbeda gitu ya. Kita juga bilang kepada anak-anak perempuan, maksudnya boleh kok perempuan bekerja di luar rumah, boleh kok perempuan jadi polisi misalnya, boleh kok perempuan jadi pemain bola, nggak ada yang melarang ya. Nah, nilai-nilai inilah yang penting kita tanamkan dalam konsep pendidikan, bahwasanya agar kesetaraan gender atau ketimpangan-ketimpangan itu tidak terjadi lagi di dalam konteks pendidikan. Kemudian untuk menciptakan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan gender perlu diperhatikan dalam pendidikan. Guru maupun fasilitator memberi akses yang sama terhadap murid laki-laki dan perempuan. Jadi ini mungkin yang sering terjadi di sekolah-sekolah ya. Ada perbedaan sikap ada perbedaan sikap oleh guru antara murid laki-laki dan perempuan. Ya. Mungkin murid laki-laki itu yang lebih difavoritkan misalnya karena dia bisa A, bisa B, bisa C, sedangkan perempuan nggak bisa apa-apa. Kemudian ada perbedaan perilaku. Ya, yang laki-laki lebih dispesialkan, lebih dilembutkan, sedangkan perempuan enggak misalnya. Nah, jangan sampai kalau kalau nanti teman-teman berperan sebagai fasilitator ataupun guru, pastikan teman-teman melakukan eh, memberikan kesetaraan ya terhadap laki-laki dan perempuan. Karena itu penting. Jangan sampai perempuan merasa dikucilkan, dimarginalisasi oleh laki-laki.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Ada yang mau bertanya? Suster, Zif, Mega, Epi, silakan. Tidak ada? Sudah paham semua? Paham dikit, Pak. Oke. Suster, bertanya, suster? Iya, Kak. Boleh. Kan apa namanya biasa kan orang kalau mereka mau bertanya kan biasa mereka mengatakan gendernya apa, terus eh kadang menjawab perempuan laki-laki. Jadi maksudnya itu membingungkan. Oh, ternyata gender ini sebenarnya bukan jenis kelamin sih. Dia lebih pada yang tadi sikap atau perilaku itu. Tapi kok pokoknya pernah dengar sih orang kalau bertanya soal gender itu jawabannya laki-laki dan perempuan. Iya. Itu pandangan umum yang keliru selama ini sebenarnya. Bahwasanya ada banyak yang menyamakan, kalau gender itu kan ladies and gentlemen kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau apa, kelamin itu ya cowok ya perempuan. Ya. Jadi dalam ilmu sosial ini, dalam konteks ilmu sosial ya, dalam konteks ilmu gender, dua pembeda ini yang menjadi utama tuh. Kalau ngomongin jenis kelamin itu sesuatu yang kodrat diberikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa ngubah tuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lahir sebagai perempuan, udah segitu adanya. Kita lahir sebagai laki-laki juga segitu gitu ya. Tapi kalau gender itu dia konstruksi, dibangun oleh masyarakat. Ya. Kita mau tumbuh jadi laki-laki yang feminim bisa. Kita mau tumbuh sebagai perempuan yang maskulin juga bisa gitu ya. Kita bisa pilih dan itu bisa dipertukarkan, bisa diubah. Nah, itu gender. Kalau di mana masyarakat Bugis itu kalau nggak salah mereka punya 5 gender justru. Nggak cuma laki-laki dan perempuan. Ada 5 gender, saya lupa istilah-istilahnya. Tapi mereka punya 5 konsep gender tuh. Kalau masih kita sebagai masyarakat umum kan cuma cuma punya 2 tuh, laki-laki dan perempuan saja. Ada lagi, suster? Pertanyaan? Cukup. Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak, selamat Oke. siang. Siang. Ya, saya ingin bertanya sedikit dari jawaban Bapak buat kakak suster yang terkait dengan gender itu adalah apa struktur yang dibentuk oleh budaya atau lingkungan kita. Nah, um, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pendapat orang-orang yang seperti waria atau ya seperti waria bahwa mereka merasa bahwa mereka menjadi feminim itu dari kecil sekali gitu, dari kayak masih anak-anak itu udah merasa senang ketika ikut apa masak-masak atau bermain boneka, dan dan karena ada rasa itu mereka berbaur ke lingkungan lebih memilih bermain dengan perempuan daripada laki-laki. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, itu yang disebut dengan konstruksi tadi ya, konstruksi sosial budaya ya. Pengaruhnya bisa dari lingkungan, bisa dari pendidikan, bisa dari agama, sosial gitu ya. Jadi kita tumbuh menjadi seperti apa itu tergantung, salah satunya adalah lingkungan. Saya punya teman pas kecil ya. Dia ini cewek sebenarnya. Dia cewek, anak tunggal di dalam keluarganya, nggak punya adik, nggak punya kakak. Sedangkan tetangga-tetangganya yang lain yang seumuran dengan dia itu udah cowok semua. Nah, mau nggak mau setiap hari dia pasti bermain dengan cowok-cowok ini. Ya main ke sungai, main ke sawah, ya perang-perangan. Sehingga dia kemudian tumbuh menjadi anak perempuan yang maskulin. Dia bisa manjat pohon kelapa, dia bisa apa perang-perangan, dia bisa mancing dan segala macam. Karena itu kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman cowoknya. Dan sekarang ketika dia sudah dewasa, dia tumbuh menjadi perempuan yang sangat maskulin. Ya. Bahkan secara potongan rambut pun dia cowok gitu. Bahkan dia ngerokok gitu. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya konstruksi sosial budaya yang dibangun oleh lingkungan tempatnya tinggal.
akan menjadi cerita lain kalau misalkan teman saya yang cewek ini dia sejak kecil main dengan cewek gitu. Berperilaku seperti cewek-cewek seusianya dia. Mungkin akan menjadi beda dia sekarang gitu. Nggak menjadi orang yang tomboy, berpotongan rambut cowok dan ngerokok gitu ya. Nah itu yang disebut dengan konstruksi sosial budaya ya. Jadi pengaruh yang saat ini mungkin ada kayak di waria, atau LGBT dan segala macam, itu salah satu faktornya adalah pengaruh konstruksi sosial budaya yang dibentuk oleh lingkungan tempat dia tinggal, pendidikan yang dia apa namanya yang dia geluti dan segala macam. Gitu Mega ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Soal kesetaraan gender dalam pendidikan. Ini unik ini ya soal soal gender ini, terutama di Indonesia, karena Indonesia itu termasuk negara yang masih menganut tinggi doktrin agama ya. Agama juga menjadi pihak yang melanggengkan eh, budaya patriarki. Ya. Dan di dalam Islam contohnya misalnya bahwasanya perempuan ya tugasnya melayani suami gitu ya. Perempuan hanya bisa mengurus apa melayani suami itu dia dapat pahala 10 kali lipat ya, misalnya ya. Perempuan yang menyiapkan makanan untuk suaminya dia mendapat pahala atau surga sebagai ganjarannya misalnya. Nah itu agama juga menjadi salah satu faktor yang melanggengkan budaya patriarki ini. Seolah-olah perempuan hanya sebagai pelayan, pemuas nafsu dari suami. Gitu. Ada yang lain pertanyaan? Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail secara sosial budaya bagaimana kesetaraan gender ini dikonstruksi gitu ya, bisa nonton film Kartini itu. Ya, salah satu tokoh pejuang kesetaraan perempuan di Indonesia juga kan adalah Kartini ya. Di mana di zaman Belanda ketika patriarki itu sangat-sangat dominan, perempuan bahkan di era kolonial Belanda nggak boleh sekolah tuh. Perempuan itu tidak berhak mendapat pendidikan. Ya. Yang boleh sekolah hanya laki-laki. Nah, Kartini melawan itu. Kenapa cuma laki-laki yang bisa sekolah? Perempuan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, hidup layak. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Kartini. Melawan dogma, melawan stigma, dan melawan budaya-budaya patriarki yang mengekang perempuan. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, ada suster? Tidak. Oke, oke. Kalau nggak ada kita cukupkan teman-teman ya. Ya Pak. Oke, untuk absennya kita di pertemuan berikutnya aja ya. Ya. Oke, terima kasih Makasih Pak. teman-teman. Oke, terima kasih untuk pertemuannya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita sekarang dan di masa mendatang. Terima Amin. kasih dan selamat siang. Selamat Terima kasih, siang, Pak. Pak. Oke.